Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forem 195. Marilah kita terus bertekun, mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya sukacita dari Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon penyertaan-Mu akan pembelajaran kami di episode kedua, di video terakhir yang ke-22 ini. Mengenai bagaimana agar kami memperoleh perkenanan-Mu, sehingga kami mendapat keselamatan dalam hidup kekal kami. Ya Allah, biarlah seluruh pembelajaran kami dari awal sampai berakhirnya seluruh episode video-video ini menjadi penguat iman kami selama kami berada di dunia ini. Terlebih dari itu ya Tuhan, tetaplah Engkau bersama kami. Tolonglah kami yang selalu jatuh bangun dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah segala dosa dan tindakan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-22. Sekaligus video terakhir sebagai penutup rangkaian video pembelajaran iman Kristen seri Tuhanku dan Allahku. Marilah kita semua berdoa agar seluruh video-video pembelajaran iman Kristen ini bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon saudara-saudara semua mendoakan agar kami dapat mengeluarkan lagi seri pembelajaran iman Kristen yang berikutnya. Apabila kami ada melakukan kesalahan di dalam ucapan, mohon keringanan hati saudara-saudara semua untuk memaafkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di video terakhir episode kedua yang berisi bab ke-6 dengan judul karya keselamatan ini, kita mempelajari bagaimana kita memperoleh perkenanan Allah agar kita mendapat anugerah keselamatan. Ini sangat kita perlukan agar kita tidak mendapat distorsi dari pengajaran-pengajaran yang bisa membuat kita keliru memahami karya keselamatan. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, manusia dengan segala keterbatasannya dapat hidup sempurna sebagai citra Allah. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini, manusia sudah melihat ada dua contoh manusia sempurna, yaitu Adam dan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa Adam ternyata jatuh ke dalam dosa, padahal dia di awalnya adalah sosok manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Memang perbandingan ini tidak bisa kita katakan fair sepenuhnya. Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Ya, memanglah Allah tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi bila Adam menjalani hidupnya seperti Yesus Kristus menjalani hidupnya sebagaimana manusia umum lainnya,
maka Adam tidak akan jatuh ke dalam dosa. Sayang, Adam tidak pernah melihat Yesus Kristus hidup sebagaimana manusia. Inilah pembelajaran penting bagi kita semua, agar kita melihat kehidupan Yesus Kristus dari sisi kemanusiaannya berdasarkan kesaksian Alkitab. Karena inilah sebenarnya pintu masuk Allah dalam upayanya menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Adam adalah manusia 100%. Dia diciptakan Allah dan ditiup Allah nafas hidup melalui lubang hidungnya. Adam juga diberikan Allah identitas ilahi bernama roh manusia, sehingga Allah tetap bisa berkomunikasi dengan Adam meskipun Adam telah jatuh ke dalam dosa. Kemampuan berkomunikasi dengan Allah ini tetap kita warisi sampai sekarang. Sebelum sampai ke sana, marilah kita mengenali apa yang dimaksud dengan roh manusia. Secara sederhana, pernahkah Anda merasakan adanya suatu gerakan penolakan dari dalam hati Anda ketika Anda hendak melakukan sebuah dosa? Saya meyakini seluruh manusia mengalami hal ini sampai hari ini. Saya katakan seluruh manusia, bukan hanya orang Kristen. Karena Allah memberikan roh manusia kepada Adam yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Inilah suara hati nurani yang murni yang dihasilkan dari dalam roh manusia. Roh manusia inilah yang menjadi properti atau ciri khas manusia. Manusia baru dapat dikatakan manusia bila memiliki roh manusia. Mari kita melihat kondisi manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan memiliki citra Allah. Pengertian citra Allah adalah secara ilahi, bersih dari seluruh dosa. Artinya di sini manusia mengenal Allah dengan baik. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang sangat unik. Dikarenakan manusia dilekatkan identitas ilahi berupa roh manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam, roh manusia inilah merupakan jembatan rohani sebagai media penghubung manusia dengan Allah, sekalipun manusia sudah berdosa. Marilah kita lihat di kitab Nabi Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Marilah kita lihat juga di kitab Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, hati kita lah bentuk rumah atau tubuh rohaniah kita. Hati di sini jangan kita kaitkan dengan gumpalan daging yang dilumuri darah, bukan. Kita berbicara dalam konteks rohani. Allah memberikan kepada manusia roh yang lemah dalam pengertian penurut dan lemah lembut.
Ya, yang diberikan Allah kepada kita adalah roh dalam bentuk roh kasih. Karena kasih adalah identitas Allah yang paling dominan. Ini bukan hakikat Allah, tetapi roh yang ilahi. Roh ini milik Allah. Karena berasal dari Allah, dan ketika kita mati akan kembali ke Allah. Roh ini tetap suci. Sekali lagi, inilah identitas Allah yang dilekatkan pada manusia. Inilah roh manusia. Inilah yang membentuk hati nurani manusia. Roh yang sering kita anggap tidak ada. Bahkan kita tidak pernah menyadari bahwa dia ada. Roh kita juga berbicara berupa suara hati nurani. Segala yang disampaikan, suara hati nurani ini juga baik dan suci. Karena dia hanya menyampaikan buah pikiran hati nurani. Inilah yang direspon oleh pikiran kita dan dilaksanakan anggota tubuh. Inilah alasan kita mengenal Allah kita adalah Allah yang baik. Karena dia memberi roh suci kepada manusia. Sehingga kita memahami Allah selalu dalam kesuciannya. Karena roh manusia kita berada di dalam hati, kita harus membersihkan hati kita. Harus mensucikan hati kita. Dengan demikian, roh manusia yang suci ini, yang benar ini, berada di tempat yang suci. Dia dapat melakukan persekutuan dengan roh Allah di dalam tempat dan cara yang benar. Inilah arti di dalam kebenaran. Di dalam tempat yang suci dan dengan roh yang benar. Bukan sekadar di kamar tertutup atau tempat yang khusus. Karena Alkitab bersaksi melalui kitab Injil. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan roh manusia yang bersekutu dengan Allah menembus hati dan memancar keluar berupa citra ilahi. Inilah kegemilangan ciptaan Allah dalam kemuliaan. Memang sebenarnya lah hakikat manusia di awalnya adalah hakikat manusia ilahi. Inilah keadaan awal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Setelah kejatuhan, semua rusak. Citra ilahi memudar. Hakikat manusia ilahi juga memudar. Memudar karena hati sebagai rumah roh manusia telah rusak, menjadi pabrik dosa. Jadi bukan roh manusia kita yang rusak, melainkan sinarnya terhalang oleh dosa yang menumpuk di dalam hati. Komunikasi dengan Allah semakin sulit. Marilah kita melihat di kitab Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Dan di kitab Amsal 20 ayat 27. Kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Memanglah sejak awal sekali Allah tetap ingin menjalin hubungan dengan manusia melalui roh manusia ini tanpa kita sadari. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia melakukan persekutuan dengan roh manusia.
bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Artinya, persekutuan roh Allah dan roh manusia kita yang suci. Hanya roh manusia inilah pintu masuk Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Seluruh hidup manusia dipenuhi dosa. Hati manusia menjadi pabrik dosa. Roh manusia berada di dalam hati. Dia terhimpit di dalam roh-roh kejahatan di dalam hati manusia. Dia tidak pernah mati, karena dia akan kembali kepada pemiliknya bila manusianya yang mati. Dia sangat menderita di dalam hati manusia. Dia meratap pilu ingin dibebaskan. Tangisan roh yang tidak pernah bersalah inilah yang didengar Allah. Roh manusia inilah yang membuat Allah berkenan menyelamatkan manusia. Betapa luar biasanya Allah. Roh manusia yang sangat diabaikan manusia, bahkan dianggap tidak ada. Dia menangis dari relung terdalam hati manusia, dan justru tangisannya yang sayup-sayup ini yang didengarkan Allah. Allah berkenan menyelamatkan manusia. Sang Bapa mengutus Sang Firman untuk menyelamatkan manusia. Dia keluar dari Bapa. Dia menjadi manusia Yesus Kristus yang merupakan citra Bapa. Secara ilahi hakikatnya sama, yaitu Allah. Sebagai manusia, dia memiliki seluruh kepenuhan jasmaniah Bapa. Artinya, seluruh perasaan jasmaniah Bapa memenuhi atau berada di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Sang Firman menjadi daging. Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita melihat mengenai Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari Alkitab, sebenarnya sangat sulit kita menemukan kemanusiaan Yesus Kristus. Seluruh perjalanan hidup kemanusiaannya memperlihatkan bahwa keilahiannya yang lebih tampak, sehingga menutupi sisi kemanusiaannya. Banyak pakar dan pengkhotbah yang menampilkan sisi kemanusiaan Yesus Kristus melalui, pertama, mematuhi adat istiadat leluhurnya, disunat, menjadi anak mesbah, dan beberapa hal lainnya. Semua itu sebenarnya hanya memperlihatkan kebutuhan akan relationship, hubungan interaksi sosial sebagai makhluk hidup. Yang kedua, keadaan lelah, haus, lapar, dan lainnya. Ini juga hanya memperlihatkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk yang hidup. Keadaan seperti ini bukan hanya manusia yang merasakannya. Yang ketiga, dari aspek kematiannya juga tidak bisa dibuat menjadi sebuah bukti. Sewajarnya lah sebagai makhluk hidup suatu saat akan mati. Tetapi Yesus Kristus sebenarnya tidak bisa mati karena dia tidak mengenal dosa. Dengan kata lain, Yesus Kristus tidak bisa mengalami maut atau kematian. Karena maut hanya dialami oleh manusia berdosa. Dia bisa mati hanya karena dia menyerahkan nyawanya. Konsekuensi yang sama sebenarnya pasti terjadi juga dengan Adam. Bila Adam tidak jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan bisa mati. Sekalipun Adam tidak bisa mati, tetapi Adam harus tetap sebagai seorang manusia. Jadi,
kemanusiaan tidak dapat dilihat dari dapat atau tidaknya seseorang mengalami kematian. Ketiga hal ini tidak cukup menjadi bukti kemanusiaan Yesus Kristus. Harus ada yang lebih esensial yang memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia dengan cara mengambil rupa manusia. Allah menjadi segambar dengan manusia. Identitas ilahi yang ditempatkan Allah di manusia yaitu roh manusia haruslah juga dimiliki Yesus Kristus. Karena inilah esensi manusia yang sebenarnya yang memberi manusia pengertian atau akal budi. Inilah esensi atau kodrat manusia sehingga segambar dengan Allah. Dengan demikian baru terpenuhi apa yang tertulis di Alkitab, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia memiliki kodrat ilahi dan dia memiliki kodrat manusia. Bila tidak memiliki roh manusia, Yesus Kristus hanya merupakan Kristofani yang hidup bersama manusia. Ilahi 100% dalam wujud manusia yang bukan manusia. Dari hubungan kedua roh inilah terjadi persekutuan roh manusia dan roh ilahi di dalam Yesus Kristus. Dan sebenarnya jugalah kita juga hidup dalam persekutuan roh manusia kita dengan roh Allah. Ini banyak tidak kita sadari. Tetapi roh manusia kita sadar. Ada roh Allah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tetap kuat dan setia berada di hati manusia yang berdosa. Persekutuan roh ini jugalah yang terjadi di sepanjang hidup Yesus Kristus. Roh manusia Yesus Kristus bersekutu dengan erat dengan roh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Persekutuan roh manusia yang suci dengan roh yang maha suci. Sebuah persekutuan rohani yang sangat luar biasa. Memiliki esensi manusia sejati dengan memiliki roh manusia bukan berarti Yesus Kristus bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak sama sekali. Yesus Kristus tidak bisa jatuh ke dalam dosa karena dia adalah Allah itu sendiri. Memang sudah menjadi bagian rencana Allah untuk memberikan korban yang maha sempurna. Dia hanya mengambil rupa manusia. Allah mengosongkan diri. Roh Sang Firman tidak mencampuri kehidupan manusia Yesus Kristus. Hanya sebatas membangun persekutuan. Sebagai manusia, Yesus Kristus memiliki seluruh kepenuhan jasmania Bapa. Artinya, seluruh perasaan ataupun seluruh human sense jasmania Bapa memenuhi atau berada di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Inilah kesempurnaan manusia Yesus Kristus sebagai domba Allah yang kudus. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, manusia memiliki roh manusia sehingga dia menjadi ciptaan yang spesifik sehingga disebut sebagai manusia. Artinya roh manusia lah yang menjadikan seorang manusia menjadi manusia. Tanpa roh manusia, manusia hanyalah makhluk yang sama dengan ciptaan yang hidup yang lain yang tidak berakal budi. Roh manusia yang berada di dalam Yesus Kristus ini tidak bisa dikalahkan iblis, dikarenakan pada dasarnya roh manusia ini adalah roh yang akan tetap suci karena milik Allah. Di samping itu, terbangunnya sebuah persekutuan
persekutuan yang sempurna antara roh manusia dengan roh Allah di dalam Yesus Kristus. Persekutuan dengan roh Allah yang memperkuat roh manusia ini membuat roh manusia Yesus Kristus ini begitu gilang gemilang berada di dalam tubuh jasmani Sang Putra Tunggal Allah yang sangat dikasihinya ini. Memanglah tidak ada keharusan Allah harus menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi maha kasihnya yang dipilihnya, bukan maha adilnya. Dia mendengar dari seluruh pelosok dunia betapa pilunya roh manusia menangis, sangat menderita. Inilah yang membuat Allah berkenan membebaskan roh manusia yang sangat mengasihinya dan dikasihinya. Meskipun Allah kembali harus mengorbankan roh manusia yang sedemikian mengasihi anaknya yang tunggal, yang juga sedemikian dikasihi Bapa. Peristiwa yang memilukan yang terjadi pada saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Terputusnya persekutuan roh manusia Yesus Kristus dengan roh ilahi Yesus Kristus. Ini terjadi ketika roh manusia Yesus Kristus berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Peristiwa memilukan inilah yang menggenapi kitab Mazmur 22 ayat 2. Manusia Yesus Kristus mati demi dosa kita. Kematian yang memang sangat mengerikan dilihat dari aspek manusia, tetapi sebenarnya tidak menakutkan baginya. Yang menakutkannya adalah terputusnya persekutuannya dengan Allah. Dan pada saat itulah seluruh tubuhnya menanggung dosa. Seluruh tubuhnya terkena dosa. Seluruh tubuhnya menjadi dosa. Ke tubuh yang kudus ditimpakan dosa yang berakibat kematian. Sebagaimana ditulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang maha sempurna, mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Bagi manusia Yesus Kristus, persekutuan itu adalah segalanya. Persekutuan seperti inilah yang seharusnya juga terjadi antara roh manusia kita dengan Roh Kudus. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, karya keselamatan melalui jalan salib tidak hanya mengembalikan citra Allah kepada diri manusia, melainkan juga menjaga manusia tidak akan pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Karena kita telah sempurna seperti Bapa. Dan iblis kelak akan dihukum di penghakiman tahta putih besar Tuhan Yesus Kristus. Mengembalikan citra inilah yang disediakan Allah untuk mencapai kesempurnaan yang diminta Sang Bapa. Ya, Bapa kita meminta itu, yaitu harus sempurna seperti Dia. Inilah yang membedakan pengikut Yesus Kristus dengan agama lain. Pengikut Yesus membuat acuan melalui Tuhan Yesus Kristus untuk mencapai kesempurnaan. Sementara agama lain membuat acuan kepada manusia yang dianggapnya sempurna. Bila acuan kesempurnaan sudah berbeda, maka capaian kesempurnaan juga pasti berbeda. Marilah kita baca kitab Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Ternyatalah standar kita adalah sempurna seperti Bapa. Dan kalimat ini bukanlah sekedar ajaran atau petunjuk, melainkan merupakan kewajiban atau keharusan. Bagaimana kita mengetahui standar Bapa? Sementara Alkitab mengatakan tak seorang pun pernah melihat Bapa. Hanya anak tunggal Bapa yang pernah melihatnya. Sebagaimana kesaksian Alkitab di kitab Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Disinilah letak keistimewaan jalur keselamatan bagi orang Kristen. Ternyata penunjuk jalan itu memang seorang juru selamat yang tahu jalan ke sorga. Karena sorga adalah rumahnya, tempat dari mana dia datang. Dia juga sangat mengenal Bapanya yang memberikan keselamatan. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana dikatakan di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah petunjuk peningkatan moralitas tertinggi yang tidak ada di agama lain, bahwa standar kesempurnaan itu adalah Allah sendiri. Untuk mencapai itu, kita harus mengenal secara mendalam mengenai anak tunggal Bapa tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kehidupan manusia Yesus Kristus ini dapat kita jadikan sebuah contoh untuk mendapat perkenanan Allah berupa kesempurnaan seperti Allah. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di dalam memahami konsep keselamatan, tidak bisa kita hanya melihat dari satu arti, bahwa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ini adalah suatu sikap yang sangat keliru. Kita sebagai orang Kristen harus memahami hal ini dengan lebih mendalam. Jangan menggunakan kacamata kuda, hanya berfokus pada penebusan di kayu salib tanpa mengerti bagaimana memperolehnya. Allah kita kalau hanya melakukan itu, sebenarnya itu hanya perbuatan sia-sia. Itu tetap menjadi salah satu cara simsalabim dalam bentuk yang lebih merepotkan. Tidak. Allah kita tidak seperti itu. Ada bagian yang tidak akan mampu kita lakukan, diambil alih Allah. Kita tidak akan mampu meniadakan dosa, atau menghapus dosa, atau membayar hutang. Ini yang diambil alih Allah. Ada bagian yang harus kita lakukan sendiri untuk memperlihatkan kesungguhan hati kita. Memang terlihat sederhana, sebagian orang bahkan menganggap sepele, sehingga sedemikian mudah mengucapkan kalimat, "Aku percaya." Misi Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus adalah untuk menggenapi Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 5 ayat 48. Inilah dua buah dasar hukum untuk melakukan proses pembersihan rumah roh manusia atau pabrik dosa, agar kita mendapat perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Inilah reformasi karakter. Marilah kita melihat kedua dasar hukum tersebut. Yang pertama, kitab Injil Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kitab Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, reformasi karakter berasal dari proses pembersihan rumah roh manusia, yaitu hati sebagai pabrik dosa. Proses pembaharuan yang terus-menerus setiap hari merubah karakter dasar jasmani manusia menjadi karakter dasar rohani. Ini sangat mustahil dilakukan manusia. Tetapi Allah tidak membiarkan kita sendiri, karena Dia tahu kita tidak akan pernah mampu, sehingga Dia menopang kita. Dia tidak membiarkan kita memikul beban kita. Dia memberdayakan kita, memampukan kita. Yang mustahil di mata kita menjadi bisa dilakukan bersama Allah. Karya salib tidak bisa dilepaskan dari karya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Allah karena diutus Tuhan Yesus Kristus. Inilah karya Tritunggal. Yesus Kristus menebus, Roh Kudus memelihara, dan sampai pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus menguduskan serta menyerahkan kepada Bapanya di bawah kesaksian Roh Kudus tentang kehidupan manusia selama di dalam pemeliharaannya. Sampailah manusia kepada Bapa. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna seperti Bapa. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Inilah keselamatan. Memanglah Allah selalu sempurna dalam segala proses kerjanya. Kita sekarang dapat melihat benang merah proses penyelamatan itu dengan mata batin kita. Tampaklah 3 proses ajaib di dalamnya. Proses ilahi. Karena hanya Allah yang mampu melakukannya, yaitu penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Ketiga proses ini seluruhnya dilakukan Allah. Tidak ada usaha manusia sedikit pun. Di dalam proses penebusan dan pengudusan, kita tidak terlibat. Kita hanya terlibat di proses penyertaan. Keterlibatan kita menentukan seberapa erat hubungan yang terbangun, dan semua terserah kita. Allah hanya membantu dengan menopang kita. Allah yang sungguh luar biasa fair, memberi kebebasan yang luar biasa. Tinggal kesediaan kita untuk menyerahkan hidup kita total untuk mengikuti proses penyertaan tersebut. Karena Allah ingin memproses kita dengan membentuk karakter baru untuk kita. Dia ingin kita lahir baru. Penyerahan hidup yang total inilah yang luar biasa sulit. Karena menyangkut kehidupan duniawi yang penuh dengan nafsu, keinginan, dosa. Dan semuanya itu bermuara di keangkuhan hidup atau kesombongan. Inilah dosa yang merupakan cerminan hati. Marilah kita ingat ajaran Yesus Kristus di kitab Injil Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita semua paham tentunya ini tidak berkaitan dengan harta
atau kekayaan, melainkan ketergantungan hati terhadap apapun sehingga meniadakan Allah. Karena segala sesuatu dosa yang berakar erat di hati berpuncak pada peniadaan Allah dari diri manusia sebagai bentuk cita-cita iblis. Sekali lagi kita ulangin. Keselamatan diberikan bagi yang percaya. Percaya yang diperoleh dari hasil reformasi karakter. Hanya dengan reformasi karakter kita bisa mengalami lahir baru. Dengan jalan yang seperti kita sebut di atas tadi, merubah dasar karakter jasmani manusia menjadi karakter dasar rohani. Jadi, kita harus melakukan satu tahap untuk menerima anugerah hasil dari karya salib itu. Di sini bukan menekankan pada perbuatan untuk memperoleh penebusan tersebut, sama sekali tidak. Melainkan lebih ditekankan pada kesediaan kita untuk membuka pintu hati kita dalam ketulusan, supaya kita layak menerima perkenanan Allah. Di seluruh kitab Perjanjian Baru memperlihatkan bagaimana seharusnya hidup kita setelah terjadi peristiwa karya salib. Di sini para rasul dan penulis kitab Perjanjian Baru memperlihatkan bahwa sebenarnya karya salib bukanlah akhir dari anugerah keselamatan. Tidak demikian. Mereka justru memperlihatkan bahwa karya salib merupakan titik awal dari kehidupan baru untuk memperoleh perkenanan Allah. Mereka hidup dalam keseharian, dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka melakukan pengabaran Injil dengan penuh keberanian. Seluruh masa hidup mereka merupakan perjuangan iman, jatuh bangun, sampai ke titik akhir kehidupan baru mereka untuk memperoleh perkenanan Allah. Dan selanjutnya adalah pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenanan Allah inilah menjadi bekal kita semua untuk menerima keselamatan berupa hidup kekal di rumah Allah. Seluruh murid Tuhan diperbarui setelah turunnya penolong yang lain, Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh murid Tuhan menerima dengan penuh sukacita. Mereka mengalami lahir baru. Kelahiran baru ini melahirkan karakter baru. Mereka bekerja tetap seperti biasa, tetapi tempat mereka bekerja mereka ubah menjadi ladang Allah melalui cara pandang baru. Di dalam pengabaran para rasul, mereka tidak hanya memberitakan tentang perbuatan Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa seluruh manusia, tetapi juga mereka memberi pengajaran sebagaimana yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada mereka. Mereka tetap waspada dan menyuruh kita semua juga waspada terhadap iblis. Iblis di sini diposisikan sebagai pencuri keselamatan. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita mempelajari bagaimana proses penyertaan yang dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita. Pertama, bertobat. Pertobatan kita lakukan ketika kita mendengar ada juru selamat bernama Tuhan Yesus Kristus. Kita mempelajari tentang siapa dan apa ajaran juru selamat ini yang membuat pola pikir kita berbalik mengikuti ajarannya. Inilah bertobat. Perubahan pola pikir atau metanoia. Inilah fase Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati kita. Banyak orang sebenarnya mendengar ketukan Tuhan Yesus Kristus di pintu hatinya, tetapi dia tidak mau membukanya. Dia hanya mendengar
bahwa ada juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ingin mengajak hidup bersamanya di surganya. Kita yang rindu dan mencari jalan atas kehidupan kekal ini bersedia menerima ajakan Tuhan Yesus Kristus. Kita mendalami ajaran Yesus Kristus melalui katekisasi di gereja. Kita membuka pintu hati kita semakin lebar untuk menerima Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengosongkan diri. Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati, bersekutu dengan roh manusia kita. Terjadilah perubahan pola batinnya. Inilah yang kita lakukan di gereja di akhir katekisasi dengan pengakuan percaya sidi. Artinya, kita berjanji menyangkal hidup lama kita, mengosongkan diri kita, dan mengganti dengan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Proses mengosongkan diri inilah yang disebut dengan istilah kenosis, yang lahir karena pertobatan, mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Roh Kudus akan menguatkan dan menopang roh manusia kita agar mampu bersinar lagi. Disinilah kejujuran Allah yang maha adil. Dia tetap dalam koridor menyerahkan pilihan keselamatan dengan membangkitkan atau memotivasi manusia untuk percaya dengan menopang roh manusia kita. Memanglah Allah selalu memberdayakan ciptaan yang dikasihinya ini, memberdayakan kita melakukan proses pengosongan diri dengan tujuan untuk membersihkan hati sebagai pabrik dosa. Ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati dan tinggal di dalam kita, Dia akan mengenalkan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi kepada kita. Disinilah fase kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kita. Sepanjang Roh Kudus belum bisa masuk secara penuh, kita akan selalu berada pada posisi pertobatan terus, metanoia terus, hanya mengenal Yesus Kristus dari luar. Disinilah kita kebanyakan umat Tuhan berada dalam posisi bertobat terus. Pada posisi inilah sebenarnya arti lahir baru. Disinilah perlu sikap yang sangat berhati-hati ketika mengucapkan aku percaya pada saat akhir katekisasi di gereja. Kita harus benar-benar dengan sadar dan tulus mengucapkannya. Bukan karena khawatir pada kemungkinan jatuh bangun dalam kehidupan iman. Bukan karena itu. Bukan karena khawatir jatuh bangun dalam kehidupan iman. Bukan. Jatuh bangun dalam kehidupan iman adalah akan tetap dialami seluruh umat Tuhan. Sekalipun demikian, hati yang sudah bersih akan terus membaharui pikiran dan anggota tubuh kita. Kebersihan hati ketika mengucapkan kata aku percaya menandakan bahwa janji iman kita di akhir katekisasi di gereja tersebut sudah termeteraikan di langitnya Allah. Sudah legal. Allah selalu menilai hati. Allah akan setia mengikuti janji itu karena Dia selalu setia. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, memanglah Allah tidak sekadar menghapus perbuatan dosa, tetapi Dia juga membersihkan tempat sumber penyebab dosa. Sekali lagi kita katakan, tidaklah berguna bila Allah hanya menebus dosa tanpa membersihkan tempat sumbernya atau pabrik dosa tersebut, yaitu hati kita. Itu hanya perbuatan sia-sia. Allah tahu itu semua. Hanya dengan membersihkan tempat sumbernya, maka dosa tidak akan bisa berkuasa lagi.
Inilah kunci bagaimana orang bisa setia dalam janji imannya, setia pada pengakuan percayanya. Iblis hanya bisa mengganggu dari luar, tidak bisa dari dalam lagi. Karena pabrik dosanya sudah bersih, hatinya sudah bersih. Seluruhnya diperolehnya dengan kesungguhan hati mengikut Tuhan. Dia membuka diri untuk diproses Roh Kudus. Di fase ini, Roh Kudus menopang roh manusia kita. Iya, roh yang diberikan Allah untuk kita. Hanya inilah bagian dari manusia yang bisa dipakai Allah untuk memberdayakan manusia. Karena ini roh suci, Allah hanya bisa bergaul atau berkomunikasi dalam kesucian. Roh manusia inilah jalan atau pintu masuk Allah. Jadi Allah tidak akan mereformasi batin manusia secara langsung. Bila terjadi seperti itu, akan kembali menjadi proses simsalabim lagi. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini mencoba sekuat tenaganya untuk mereformasi batin manusia. Hati kita mulai dibersihkan melalui teguran-teguran roh manusia kita. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini akan menunjukkan barang-barang yang tidak berguna di dalam hati kita. Meminta kita membuang sampah-sampah tersebut, sampah keangkuhan hidup, kesombongan, dan roh-roh jahat. Roh manusia harus terus berjuang, bekerja sekuat tenaga untuk membuat ruang hati semakin luas. Marilah kita meningkatkan keimanan kita dengan membuang semua sampah dari hati kita, supaya perbuatan kita yang menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah menguasai hati kita. Dengan demikian, kita sudah menjadikan Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kita, tidak sekedar klaim di bibir semata. Yang ketiga, hidup bersama Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kita setelah mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah proses menuju kesempurnaan. Memperbesar sinar roh manusia sampai roh manusia kembali menyinari pikiran manusia yang sudah turut berdosa. Ya, skala dosa tidak hanya skala luar lagi. Dia sudah merusak pikiran. Pikiran yang rusak berasal dari hati. Mari kita melihat di kitab Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Roh manusia yang terus ditopang oleh Roh Kudus setelah membersihkan hati kita, maka mulai mereformasi pikiran. Dari pikiran mulai menguasai seluruh anggota tubuh. Roh manusia mulai mengambil alih kemudi hidup manusia, melahirkan karakter baru. Kebiasaan hidup yang baru menjadi manusia yang baru, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Timbulnya karakter baru yang berdasarkan pembaruan roh manusia yang ditopang oleh Roh Kudus. Inilah tahap hidup bersama Tuhan. Kita menjalani hidup di dunia ini di dalam kemudi Tuhan. Kita harus tetap bertekun dan berjuang. Jangan sampai roh manusia kita tertutup sama sekali lagi oleh iblis sehingga kita murtad, mengingkari Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Roh manusia kita yang sudah sempat bercengkerama dengan Roh Kudus penuh sukacita menjadi layu. Peristiwa ini membuat Roh Kudus berduka. Kita menghilangkan kegembiraan Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Marilah kita semua berjuang dengan sekuat tenaga, dengan seluruh akal budi dan tekun berdoa, mendekatkan diri sekuat tenaga kepada Allah dan memohon dilingkupi Roh Kudus
Disinilah titik paling kritis untuk kita lalui sampai di ujung perjalanan iman kita di dunia ini. Bila kita menyerah, maka kita mempermainkan anugerah keselamatan dengan sadar demi kehidupan duniawi. Inilah dosa yang tidak berampun, seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang akan datang, namun yang murketat lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Allah sudah mengaruniakan anaknya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, supaya beroleh hidup yang kekal di sorga. Untuk itu, kita harus sempurna seperti Bapa. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Sama sekali belum. Dan kita tidak akan bisa sempurna selama hidup di dunia ini. Kesempurnaan itu nanti diberikan Tuhan Yesus Kristus. Di akhir hidup kita inilah kita mendapat pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus agar kita sempurna seperti Allah. Dan kita memperoleh perkenanan Bapanya untuk memasuki rumahnya. Marilah kita semua agar tetap menempel dengan erat di pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup rohani kita mendapat nutrisi dari pokok anggur tersebut. Allah sebagai pengusahanya melalui pemeliharaan Roh Kudus akan membersihkan benalu-benalu dosa dan iblis yang akan mencuri keselamatan kita. Inilah perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan yang diterima secara mata rohani, mata iman. Kita menerima perkenanan Allah sejak kita mengaku percaya atau bertobat atau metanoia. Jangan pernah orang Kristen menjadikan keselamatan menjadi sebuah harapan. Bila hidup bersama Kristus, hidup kita tidak sekedar menanti harapan. Semuanya adalah kepastian. Inilah pengertian kekristenan sejati. Sebagai hamba yang setia dan sebagai anak-anak Allah karena menuruti kehendak Allah. Jangan pernah kita lepas dari pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lepas, maka kita sudah lepas dari Allah. Karena Allah lah pemilik pokok anggur itu. Sehingga suatu saat di akhir hidup kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna seperti Allah. Bapa hanya memandang wajah anaknya dan kita diperkenankannya karena sudah menggenapi Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita akan dibimbing masuk ke pangkuan Abraham, ke masa penantian tahta pengadilan Yesus Kristus. Inilah kepastian bagi hamba yang setia, keselamatan abadi dan upah menanti kita. Sekarang keselamatan itu sudah disediakannya untuk seluruh umat manusia, bukan sekedar bayangan atau harapan kosong. Kita memiliki harapan yang pasti berupa piala kehidupan. Jalan sudah disediakan. Jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan itu adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Sebagaimana dia manunggal bersekutu dengan Bapanya, kita juga harus manunggal dengan dia.
jalan hidup Kristus. Itulah jalan yang lurus. Dia selalu taat atas kehendak Bapanya. Hidup manunggal dengan Tuhan Yesus Kristuslah kunci ketaatan kepada Allah. Itu bukan sebuah beban, tetapi sebuah cara hidup yang baru, menjadikan kebiasaan baru yang tidak kita sadari. Apakah Anda ingin pabrik dosa Anda dibersihkan? Terimalah Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Karena di akhir segalanya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menuntaskan pembelajaran kami di episode kedua di video terakhir yang ke-22 ini. Sekaligus juga ya Tuhan, kami juga sudah menuntaskan seluruh video-video seri pembelajaran iman Kristen. Semua ini terjadi hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan saja. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, kiranya segala yang telah kami pelajari Engkau terangi dan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan kanal ini ya Tuhan. Tuhan, janganlah Engkau pernah membiarkan kami sendiri di dalam perjalanan iman kami di dunia ini. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu menuntun setiap langkah kami, sehingga kami luput dari segala cobaan si jahat. Demikian juga dengan kondisi negara kami yang masih belum bisa lepas dari virus corona yang semakin meluas. Ya Tuhan, berilah kekuatan bagi pemimpin negara kami untuk tetap berpikir jernih, untuk melepaskan seluruh bangsa Indonesia ini dari kemelut virus corona. Demikian juga kami seluruh warga negara agar mau patuh dan menghormati segenap pimpinan negara kami ini. Ampunilah segala dosa kami yang kami mohon di dalam Engkau yang kekal selamanya, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya kasih dan damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.